Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf, NIM 114210002 dari Prodi Teknik Industri 2021, mata kuliah Perancangan Tata Letak Fasilitas. Di sini saya akan mempresentasikan tentang manual material handling pada proses pengangkatan karung menggunakan pendekatan biomekanika dan fisiologi. Pendahuluan. Manual Material Handling atau MMH merupakan pekerjaan yang meliputi beberapa aktivitas mulai dari kegiatan mengangkat, mendorong, menarik, membawa, memindahkan atau memegang suatu benda. Menurut American Material Handling Sekuti bahwa MMH dinyatakan sebagai seni dan ilmu yang meliputi penanganan, pemindahan, pengepakan, penyimpanan, pengawasan dari material dengan segala bentuknya. Mengapa menggunakan manual handling? Beberapa pekerjaan yang dilakukan secara manual dengan cara yang berbahaya dapat menyebabkan gangguan-gangguan pada bagian-bagian tertentu. Beberapa pekerjaan manual dilakukan dengan cara yang berbahaya yang dapat menyebabkan keluhan yang biasa disebut dengan MSDS. Resiko MSDS ini menjadi masalah utama pada pekerjaan yang berhubungan dengan MMH. Resiko ini terjadi baik di negara maju ataupun di negara yang sedang berkembang. Adanya MSDS ini akan menyebabkan gangguan pada kesehatan, penurunan produktivitas, maupun penurunan kesejahteraan hidup. Pekerjaan memindahkan barang di pasar tradisional sering dilakukan secara manual dan menggunakan alat bantu atau cara yang tepat. Kondisi ini berpotensi terjadinya risiko cedera MSDS pada pekerja tersebut. Pekerja yang melakukan kegiatan memindahkan barang ini tidak memperhatikan teknik pemindahan yang tepat, kemudian beban yang dibawa rata-rata lebih dari 50 kg. Kondisi ini diperparah dengan kegiatan yang dilakukan secara berulang setiap hari selama sekitar 8 jam dan dilakukan secara membungkuk. Manusia memiliki beberapa titik rawan yaitu pada ruas tulang leher, ruas tulang belakang, dan pada pangkal paha. Titik tulang belakang ini merupakan titik paling rawan terhadap kecelakaan kerja. Pada tulang belakang terdapat disk atau selaput berisi cairan yang berfungsi untuk meredam pergerakan antar ruas. Disk ini akan pecah apabila tekanan yang diakibatkan oleh aktivitas pengangkatan beban kerja melebihi maksimum permissible limit. Seseorang yang disknya pecah akan akibat kecelakaan kerja ini akan mengakibatkan kelumpuhan. Selain kelumpuhan, MSDS juga dapat menyebabkan penekanan pada tulang belakang yang dapat mengakibatkan hernia nucleus puplos. Solusi 1. Penyedia alat pelindung diri atau APD. Minimalkan risiko kecelakaan kerja bagi beberapa pengusaha di industri seperti pertambangan, konstruksi, dan manufaktur adalah hal yang paling utama. Menyediakan karyawan dengan peralatan alat pelindung diri APD yang menyediakan peralatan APD untuk bekerja seperti helmet, gloves, alat pelindung mata, safety boots, pelindung material dari serat logam atau plastik untuk melindungi area di dalam langkah dari benturan atau tekanan, setelan hazmat. Yang kedua, meminimalkan faktor risiko ergonomis. Faktor risiko ergonomis adalah masalah yang menyebabkan kelelahan fisik pada karyawan. Kelelahan dan ketidaknyamanan sering terjadi saat melakukan tugas material handling secara manual. Tiga faktor utama gerakan tubuh pada saat material manual handling yakni membungkuk atau memutar, gerakan yang sangat berulang seperti meraih dan mengangkat, dan tenaga yang kuat seperti membawa atau mengangkat beban kerja. Jika Anda melihat tanda-tanda kelelahan pada pekerja, segera lakukan tindakan perbaikan. Memastikan bahwa kelelahan tidak berlanjut menjadi cedera yang mungkin memerlukan perawatan medis. 3. Menggunakan peralatan manual handling yang tepat. Material handling secara manual akan beresiko memakan waktu dan melelahkan. Teknik dan peralatan material handling yang tepat akan membuat proses lebih aman, lebih cepat, mudah, dan efisien. Dengan menggunakan alat material handling akan memberikan banyak manfaat saat membawa beban berat dengan berbagai ukuran dan gaya. Pekerjaan harus memastikan charge dan peralatan material handling mereka dalam kondisi yang baik untuk mengurangi risiko cedera.
Peralatan material handling yang kronomis akan mengurangi resiko cedera ketika pekerja harus mengangkat atau mendorong dan menarik beban kerja. Ini juga akan menghilangkan kemungkinan masalah gangguan fungsi pada ligamen, otot, syaraf, sendi, dan tendon, serta tulang belakang. Yang keempat, tingkatkan peralatan Anda. Anda dapat meminimalkan manual material handling dengan cara meningkatkan peralatan ke mesin otomatis, diantaranya truk industrial. Contohnya hand stacker, seat loader, forklift, truk palet, dan sebagainya. Yang kedua, sistem rekayasa. Dengan material handling ini melibatkan sistem yang lebih rumit yang memiliki komponen biasanya digunakan untuk otomatisasi dalam gedung penyimpanan, misalnya seperti AGV, yakni sebuah ban berjalan atau sistem pengiriman robot yang didesain dalam berbagai bentuk dan ukuran. Dengan alat ini, Anda tidak hanya akan membantu mengurangi risiko penanganan material, tetapi juga meningkatkan produktivitas dan profitabilitas. Yang kelima, mengurangi kebisingan dan getaran. Kebisingan dan getaran biasanya terjadi di pabrik, maka sangat penting untuk melindungi pendengaran karyawan Anda. Getaran yang menyebabkan kebisingan juga dapat menyebabkan gangguan muskuloskeletal terkait pekerjaan dan kelelahan karyawan secara umum. Dengan menggunakan peralatan yang tepat, Anda dapat mengurangi kebisingan dan getaran. Sesuaikan material roda dengan permukaan lantai juga untuk menimbulkan getaran dan kebisingan. Anda juga dapat menggunakan roda yang lebih lembut untuk mengurangi kebisingan. Atas perhatiannya, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.